Madura United bawa Persija jauhi zona Championship Series. Super Elja Pesta Gol, CEO The Guardians ngamuk. Pesan Teko waspadai winger Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Kabar bahwa ada sejumlah klub yang enggan melepas pemain mereka memperkuat Timnas Indonesia U23 untuk bermain di Piala Asia U23 2024 mendapatkan tanggapan dari Ignatius Indro. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI ini meminta agar PSSI menemukan win-win solution. Menurut Indro, wajar jika klub tak merasa berkewajiban melepas pemain mereka. Pasalnya turnamen ini sendiri bukanlah agenda resmi FIFA. Mengenai hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir membuka peluang untuk mengubah aturan untuk Liga 1 sebagai upaya mendukung Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 dengan syarat semua peserta bisa legowo. Namun demikian, Indro menolak wacana diliburkannya kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 agar klub mau melepas pemain ke Indonesia U23. Menurutnya, alih-alih menyelesaikan masalah, hal ini justru akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Pelatih asal Brazil Jackson F. Thiago masuk daftar pelatih sukses di Indonesia. Dia sukses meraih 3 trofi juara ISL bersama Persipura Jayapura dan 1 gelar Liga Primer Indonesia saat mengasuh Persebaya Surabaya. Namun sejak 2022, Coach Jackson menghilang dari daftar pelatih klub BRI Liga 1. Terakhir dia menangani Persis Solo pada tahun tersebut. Kemudian bergeser sebagai Dirtek Akademi Persis. Sejak Januari 2024, dia berpindah menjadi Dirtek Akademi Borneo LC. Meski demikian, Jackson F. Thiago memang belum berminat kembali menangani klub Liga 1. Dia memilih fokus mengasuh pemain muda. Padahal jika melihat karir kepelatihan Jackson, tentu tidak sulit baginya untuk kembali menangani klub Liga 1. Namun, dia perlu menerima tawaran yang masuk kepadanya. Perseteruan antara Fernando Valente dan Ijaka Diarra belum usai. Kali ini Valente buka suara soal tudingan rasis yang diarahkan oleh mantan pemainnya tersebut. Valente mengaku sedih dengan tudingan dari Diarra tersebut. Pasalnya selama karir kepelatihannya yang hampir 40 tahun, ia tak pernah menyangka bakal disebut sebagai seorang rasis oleh mantan pemainnya. Selain itu, Valente menegaskan bahwa sepanjang hidupnya ia selalu menjunjung tinggi nilai kehormatan, kejujuran, dan kebenaran. Karenanya ia meradang dengan tudingan dari Diarra. Namun demikian, Valente mengaku tak akan memperpanjang masalah ini. Ia memastikan akan memaafkan tudingan dari mantan anak asuhnya tersebut. PSS Sleman pesta gol di kandang Bayangkara FC dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion PT IKA Jakarta, tepatnya menang dengan skor telak 4-1 atas Bayangkara FC. Kemenangan itu membuat PSS kini berada di posisi ke-12 di klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 30 poin. Sementara The Guardians makin terjerembab di dasar klasemen dengan 15 angka. Menariknya, CEO Bayangkara FC Sumarji tampak kecewa dengan hasil yang didapatkan. Saking kecewanya, karena Bayangkara FC sudah tertinggal 1-4. Sumarji meninggalkan stadion sebelum laga berakhir hingga berkata ingin memecat pelatih The Guardian, Mario Gomez. Sumarji sejatinya mendukung penuh Bayangkara FC sejak menit awal dengan duduk di tribun VIP. Pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia itu kerap memberikan suntikan semangat kepada para pemain The Guardian. Terkhusus ketika Bayangkara FC sedang tertinggal 1-2 dari PSS Sleman. Sumarji membakar semangat para pemainnya dari tribun dengan harapan timnya bisa bangkit dari keterpurukan. Namun sayang, mereka masih harus tertinggal hingga turun minum. Persija Jakarta juga menelan kekalahan saat melawan Madura United di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tepatnya kalah dengan skor tipis 0-1. Gol Madura United sendiri dicetak oleh Rizky Afrizal di menit ke-86. Macan Kemayoran yang berupaya keras untuk menyamakan kedudukan tidak berhasil memanfaatkan banyak peluang emas. Dengan kekalahan itu, Persija tertahan di peringkat ke-9 dengan 32 poin. Sedangkan Madura United naik ke posisi 5 dengan 39 angka.
Kemenangan tersebut membawa Madura United mendekati zona Championship Series atau peringkat 4 yang dihuni oleh Bali United. Laskar Sape kerap hanya terpaut 2 poin dari Bali United yang masih menyisakan 1 pertandingan. Sementara itu Persija Jakarta harus berjuang keras untuk menembus zona 4 besar lantaran telah terpaut 9 poin. Bali United akan menantang PSM Makassar pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan Balikpapan pada Sabtu esok. Jelang melawan juara musim lalu, Stefano Cugura mewaspadai kekuatan Juku Eja yang diperkuat oleh Yakob Sayuri. Pelatih yang akrab disapa Teko itu menilai Yakob Sayuri sebagai pemain hebat yang berbahaya bagi tim lawan. Terbukti sang winger kerap menjadi andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong di beberapa tahun terakhir, termasuk di Piala Asia 2023 Qatar. Namun Teko enggan anak asuhnya hanya fokus pada Yakob Sayuri saat menghadapi PSM Makassar nanti. Sebaliknya dia menegaskan kepada para pemain Bali United agar mewaspadai semua pemain PSM Makassar karena mereka dinilai memiliki kualitas yang sama sehingga wajib diantisipasi. Lebih lanjut lagi, Teko juga mengingatkan kepada para punggawa Bali United agar bisa fokus ke dirinya masing-masing. Sebab dia ingin meraih hasil positif terutama 3 poin kemenangan untuk mengamankan posisi di babak Championship Series atau semifinal. Saat ini Bali United berada di posisi keempat klasemen sementara dengan meraih 41 poin dari 12 kemenangan, 5 hasil imbang dan 7 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-10 dengan 32 poin dari 8 kemenangan, 8 imbang dan 8 kekalahan. Persib Bandung akhirnya resmi meninggalkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Maung Bandung akan menggunakan Stadion Sijalak Harupat di sisa laga Liga 1 2023-2024. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB, Andang Ruhiat mengatakan, perpindahan home base itu dilakukan karena saat ini Stadion GBLA sudah mulai tahap renovasi. Karena itu Maung Bandung sudah mulai memakai stadion yang terletak di Kabupaten Bandung tersebut. Persib sendiri akan memulai pertandingan di Stadion Sijalak Harupat saat menghadapi PSIS Semarang. Laga ke-26 Liga 1 2023-2024 itu akan digelar pada Selasa 27 Februari. Bahkan tiket laga tersebut sudah mulai dijual di aplikasi resmi Persib Bandung. Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Kabupaten Bandung, Kawaludin, memiliki permintaan kepada Persib Bandung selama menggunakan Stadion Sijalak Harupat. Setidaknya klub harus menggunakan pola penyelenggaraan sesuai standar FIFA. Dengan alasan tersebut, pengamanan pun akan dilakukan secara berbeda dibandingkan sebelumnya. Sebab pemerintah Kabupaten Bandung tidak berencana untuk memasang kembali pagar pembatas seperti yang dilakukan saat menggelar Piala Dunia U17. Persib Bandung pun terpaksa mengungsi ke Sijalak Harupat lantaran renovasi GBLA membutuhkan hingga 8 bulan. Itu artinya ada kemungkinan Pangeran Biru berkandang di Soreang hingga awal musim baru.